Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Badi Indrawan dari kelas Manajemen Malam semester 5 Untak Samarinda. Dalam kesempatan kali ini saya bakal membawakan sebuah materi dari pelajaran Ekonomi Manajemen Islam yang bertopik Ekonomi Syariah. Oke, Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya, ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari ekonomi kapitalis, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasikan dalam etika dan moral syariah. Sekarang kita masuk ke perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosial maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberi hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang peraturannya ekstrim. Oke, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Sekarang kita masuk ke ke ciri-ciri ekonomi syariah Islam. Dikutip dari web dosenekonomi.com, ekonomi Islam memiliki 7 ciri, yaitu ekonomi Rabbani, ekonomi syariah terkait dengan akidah dan akhlak. Ketiga, ekonomi Insyani atau human economic. Keempat, ada ekonomi wasatan. Kelima, ada ekonomi kerjasama dan keadilan. Keenam, ada ekonomi berpengawasan ganda. Dan yang terakhir, ada ekonomi hasil kombinasi hukum paten dan yang dapat dirubah. Oke, kita masuk yang ke pertama, yaitu ekonomi Rabbani. Ekonomi Rabbani diambil dari kata Rab yang berarti Tuhan. Sifat ini diantaranya adalah sumber landasan ekonomi syariah yang syariah berasal dari Tuhan dan juga peranan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kondisi pasar. Serta tujuan dari sistem ini adalah mendapatkan ridho dari Tuhan. Peranan Tuhan dalam pembentukan kondisi pasar juga tidak dapat dipisahkan sebagaimana Rasulullah bersabda, Allah maha mengetahui harga. Hal ini bermakna bahwa kondisi pasar sangat bergantung pada belas kasih Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semisal pengaruh iklim, cuaca, penyakit, hujan, dan sebagainya. Berbeda dengan ekonomi liberal dan komunis yang mencoba mengingkari hal ini. Yang kedua, ekonomi syariah terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Ekonomi Islam adalah satu kesatuan dari ajaran Islam sehingga sistem perekonomiannya tidak bisa dilepaskan dari akidah, syariah, dan akhlak. Sehingga ketiga unsur tersebut menjadi landasan pada sistem perekonomian Islam. Hal ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga keuangan Islam semisal BMT, Baitul Mal wa Tamwil atau Koperasi Syariah yang merelakan piutang yang benar-benar tidak dapat dilunasi oleh debitur yang memiliki keterbatasan kemampuan yang sesungguhnya butuh pertolongan. Tidak jarang debitur yang telah diberi pembinaan dan pemberdayaan justru kembali sebagai kreditur yang menginfakkan kelebihan harta pada BMT untuk kemudian diputar demi kepentingan umat. Selanjutnya kita masuk ke ekonomi insani atau human economic. Ekonomi insani adalah salah satu ciri-ciri ekonomi syariah. Pada sistem ekonomi dengan paham naturalis, seorang akan menitik beratkan fokusnya pada sumber daya alam, sehingga menganggap hal terpenting pada sistem ekonomi adalah kepemilikan sumber alam yang melimpah.
Pada sistem ekonomi berpaham kapitalis, kemampuan finansial dianggap hal terpenting untuk mencapai kemakmuran. Namun kita bisa lihat justru negara dengan kemampuan finansial yang tinggi juga berhadapan dengan pajak negara yang tinggi dan hutang luar negeri yang besar. Oke. Sekarang kita masuk ke ekonomi wasatan atau moderat dan seimbang. Keseimbangan atau nilai ideal adalah hal yang diutamakan dalam perekonomian Islam. Tidak dikenal keberpihakan pada kaum kapitalis ataupun buruh, semua memiliki hak dan kewajiban pada porsi yang adil. Tujuan ekonomi Islam ini untuk menganggapi kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Oke, ulang cek 1 2. Oke, kita sekarang masuk ke ekonomi wasatan. Keseimbangan atau nilai ideal adalah hal yang diutamakan dalam perekonomian Islam. Tidak dikenal keberpihakan kepada kaum kapitalis ataupun buruh. Semuanya memiliki hak dan kewajiban pada porsi yang adil. Tujuan ekonomi Islam menggapai kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Dan carilah pada apa yang dilakukan padamu. Oke, ulang. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 4, yaitu ekonomi wasatan, moderat atau seimbang. Keseimbangan atau nilai ideal adalah hal yang diutamakan dalam perekonomian Islam. Tidak dikenal keberpihakan kepada kaum kapitalis ataupun buruh, serta semua memiliki hak kewajiban pada porsi yang adil. Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk menggapai kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat, yang melahirkan paham di mana keseimbangan atau balance menjadi hal penting untuk diperhatikan. Islam menghendaki adanya keseimbangan dalam mengejar dunia dan akhirat. Islam tidak memperkenalkan seorang untuk mengejar dunia semata tanpa memenuhi kewajiban atas hartanya. Begitupun sebaliknya, Islam tidak memperkenalkan seorang memberikan kemiskinan dan mendorong seorang untuk mandiri dalam ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 5, yaitu ekonomi kerjasama dan keadilan. Islam mendorong seseorang untuk berserikat atau bekerjasama agar tujuannya tercapai, yaitu kemakmuran. Ada beberapa akad muamalah yang sengaja mengatur tentang kerjasama ini, di mana hukum syariat menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan. Itu untuk ekonomi kerjasama dan keadilan. Masuk ke poin nomor 6, yaitu ekonomi berpengawasan ganda. Dalam kegiatan ekonomi konvensional, jalannya perekonomian diawasi oleh regulasi dan peraturan negara. Begitupun dengan ekonomi Islam. Akan tetapi manusia tidak dapat luput dari pengawasan ilahi, sehingga apabila seorang dapat lepas dari jerat hukum di dunia, tapi dia tidak akan dapat luput dari hukum di akhirat. Nilai-nilai inilah yang membuat ekonomi Islam menjadi sistem ekonomi berpengawasan ganda. Oke, poin yang terakhir ialah ekonomi hasil kombinasi hukum paten dan yang dapat dirubah. Hukum dasar ekonomi ini berasal dari firman ilahi dan hal ini tidak dapat dirubah. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak jenis transaksi yang tidak ada pada zaman Rasulullah, sehingga terdapat istihad atau hasil pemikiran para alim ulama untuk menjawab pertanyaan dunia agar dapat terus dinamis mengikuti zaman, akan tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang kita masuk ke tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam ini bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan seluruh kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam ini menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.
Ekonomi Islam ini mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Oke. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya ekonomi yang menguntungkan bagi dua belah pihak tanpa merugikan pihak manapun, entah itu dari pihak peminjam ataupun itu dari pihak yang meminjamkan. Mungkin tujuan utama ekonomi Islam itu ya ialah mensejahterakan seluruh tingkatan masyarakat lebih tepatnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya Padli, terima kasih atas waktu dan kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa. Saya ucapkan terima kasih.